Apa kabar kakak? Semoga kakak masih ingat saya. Saya John Manangsang dari Papua. Tahun 1987, kita pernah tinggal di tempat kos yang sama di daerah Kramat Sentiong, Jakarta. Waktu itu saya kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan kakak bekerja di perusahaan penerbitan buku. Setelah lulus menjadi dokter, saya kembali ke Papua. Bersama ini saya kirimkan sebuah naskah berisi cerita tentang kehidupan saya. Saya senang bila kakak mau membacanya dan akan sangat berbahagia bila kakak tertarik dan mau menjadikannya sebuah buku. Cerita saya mulai saat saya berumur 6 tahun. Usia yang mungkin terlalu muda untuk memimpin adik-adik saya bekerja mengolah ladang. Kak John, Ya, Kak John udah lihat Kak Franz? Ji, Franz kemana? Franz! 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 Kak John, tempo tong pulang sudah semua malam ini. Tunggu dulu, kita cari Kak Fran dulu. Fran! Franz, kaki kasih masuk di baskop. John, pimpin doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas makanan yang sudah Engkau berikan kepada kami di hari ini. Kiranya makanan yang akan kami makan ini bisa berguna bagi tubuh kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Makan sudah. Mama sudah masak sayur gedi. Suka toh? Franz, kok kenapa kah? Astra mau lagi kerja dan kakak. Pulang sekolah tuh, saya rasa capek sekali. Franz, kok so lupa kah? Papa sutrada. Dia pun saudara-saudara juga sutrada. Terada yang bisa bantu kita lagi. Mama tak bisa sendiri kerja.
Kakak John tara bisa sendiri kerja. Kita orang semua harus kerja. Tara kerja, tara makan. Tara ada uang buat sekolah. Kalau gitu, saya berhenti sekolah saja sudah. Mama pu anak tara ada yang berhenti sekolah. Tara mau sekolah, mama kejar yang parang. Ingat apa yang selalu mama bilang ya. Rajin berdoa, kerja keras, rajin belajar. Makan sudah. Franz, tidak cepat. Matang jalan dulu ya. Matang jalan. Saya bercita-cita menjadi seorang pilot. Karena dalam bayangan saya, dengan menjadi pilot, saya bisa melanglang buana. Dan seperti Mama bilang, saya bisa jadi lebih maju dari sekarang. Tapi saya masih harus terus belajar sambil bekerja. Ini Bapak, saya mau jual ini. Kamu mau jual berapa ini? Rp5, Bapak. Ih, Kak John, murah sekali. Rp10 sudah. Ini Rp5, tapi saya kasih Rp2 saja. Saya kasih beras ya. Kamu dapat sepatu. Terima kasih, Bapak. Begitulah, setelah lulus SMA, saya mendaftar di sekolah pilot gratis milik pemerintah yang membuka pendaftaran di Sentani. Anasias Ningdana. Berat badan 80. Tinggi badan. Tinggi badan 173. Silakan. John Manansang. Berat badan. Berat badan 50,3. Tinggi badan.
Tinggi badan 161. Saya gagal diterima di sekolah pilot. Tapi karena obsesi saya pada dunia penerbangan, saya pun melamar bekerja di perusahaan penerbangan aman dan diterima di bagian radio. Admisi Bir Sentani, bagaimana? Ada apa? Oke, standby. Saya konsul dulu ke manajer. Sampai pada suatu hari saya melihat seorang warga kampung terpencil dalam kondisi gawat darurat diturunkan dari pesawat untuk dibawa ke rumah sakit. Belakangan saya mendengar kabar dia akhirnya meninggal tidak lama setelah meninggalkan bandara. Di kemudian hari, kejadian serupa terjadi dan terjadi lagi. Pasien gawat darurat terlanjur meninggal dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Atau bahkan sudah tidak bernyawa lagi saat diturunkan dari pesawat. Kenyataan pahit ini begitu mengganggu dan mengantar saya sampai pada pemikiran. Kenapa harus pasien yang dibawa ke kota? Kenapa bukan dokter yang datang ke pedalaman? Setelah 1 tahun bekerja di AMA, saya masih berusaha mengejar cita-cita menjadi pilot. Dengan berlayar selama 10 hari ke Jakarta. Hanya untuk mencari dokter yang bisa menaikkan tinggi badan saya. Tapi ternyata gagal juga. Saya pun terdampar di Jakarta dan harus siap melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Gambaran kematian pasien-pasien dari pedalaman justru makin dalam menghantui saya. Sampai akhirnya saya seperti mendengar bisikan. Sudahlah John, lupakan cita-citamu menjadi pilot. Jadilah seorang dokter. Mama John, beberapa hari yang lalu itu, John dong ada singgah di saya punya adik, punya rumah di Jakarta. Baru John dia bilang, dia mau masuk sekolah kedokteran. Betul kah Mama? Iya, begitu. Jadi, Mama kasih izin? Sudah mau. Mama tahu toh, masuk sekolah kedokteran di Jakarta itu susah, baru mahal lagi. Iya, sulit baru mahal sampai. Terus sudah mahal lagi. Lebih baik Mama suruh John dia pulang sudah. Baru sementara Mama dupuk hidup tiap hari saja susah. Sementara Mama dupuk hidup saja. Kenapa ini? Ada apa dengan John? Bapak Pastor, dia pu anak John ini, dia mimpi sampai tinggi sekali. Dia bilang dia mau masuk sekolah kedokteran. Baru di Jakarta lagi. John itu dia mimpi jadi dokter. Sama seperti siapa merindukan bulan. Tapi sabar dulu. Ini John yang anak miskin itu kan? Itu sudah. Mama, bilang John dimimpi sekalian. Sebentar. Mama mesti tahu. Buat sukses di Jakarta itu tidak mudah. Kita harus punya koneksi. Memangnya Mama punya saudara di Jakarta kan? Tarada Bapak Pastor. Sama sekali tidak punya koneksi. Tarada. Tempuh koneksi cuma Tuhan. Permisi. Berkat doa Mama, saya akhirnya diterima di Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia di tahun 1983. Lewat perjuangan panjang penuh keringat dan air mata, tahun 1989 saya lulus dan diwisuda. Setelah itu saya kembali ke Papua untuk mewujudkan impian lama. Ini sudah dokter, tanah merah. Yang bikin terkenal di seluruh Indonesia, Bovendigul. Penjara Hatta dan Syahrir. Iya, saya ada baca tuh. Nanti kau boleh antar saya, mama juga, istri. Kalau saya ada waktu kosong ke sana ya. Siap, dok. Dokter mesti bangga kalau ditempatkan di sini. Sebab ide-ide besar bangsa ini lahir di tempat ini. Siapa tahu dokter punya ide besar juga lahir di tempat ini. Amin. Amin itu. Tapi ada satu hal, dokter. Jangan tong ikut dia punya penyakit itu, dokter. Malaria itu, dokter. Itu dia. Jangan. Selamat datang, Dr. John. Saya Petrus, Menteri Kesehatan. Terima kasih, saya senang ada di sini. Luar biasa sekali. Ya, terima kasih. Sister Oli, dokter. Suster, bagaimana? Saya Angelina. Suster, bagaimana? Saya Bidan Antoneta. Baik, Bidan. Selamat datang, Ibu cantik. Sapu Mama, ya panggil saja Mama Manangsang. Mama Manangsang, selamat datang. Selamat datang, Mama. Ini sapu istri Ivon, ya. Panggil saja Ibu Cantik. Ibu Cantik saja. Ibu Cantik saja ya, Ibu Cantik. Luar biasa. Cantik toh? Cantik. Nah, terima kasih. Datang di Tanah Merah. Aduh, luar biasa. Kita senang sekali. Mama dan anak Mama serta istri yang cantik bisa datang kemari. Karena kampung-kampung di sepanjang Sungai Digul ini sangat menanti uluran tangan dari anak Mama. Iya. Kalau begitu kita kasih tunjuk kah buat dokter untuk lihat-lihat tempat tugas. Mari, Ibu. Mari, Mama. Naluka sudah mau di mana? Panggil ke Marta. Iya. Kakak Marta! Kakak! Kenapa? Lihat Betua dulu. Semua melahirkan kah? Yo, sepertinya begitu. Tapi tidak tahu dia sakit seperti itu. Ayo kakak, lihat dulu. Ayo. Mama? Belum ada yang masak, kah? Ini baru bakar. Ang jando na. Nakanya pinampampo eh. Bapak, sudengar Asira mau melahirkan, kah? Asira yang kaya po mereka tuh toh? Iyo, itu sudah. Baru? Kasihan dia mau melahirkan baru
kena waru. Siapa yang bicara? Marta mungkin, Kak? Iyo. Kau jangan dengar Marta. Marta itu suka bicara sembarang, tidak ada otak. Dia bicara tidak pakai pikiran itu. Terada. Seberapa hari nih, Astira baterai-baterai macam orang yang kena waru. Itu dia melahirkan. Dia sakit, jadi berteriak kalau sakit toh. Mana ada orang mau melahirkan baru tertawa-tawa. Kok sembarang saja mama ini, sembarang sekali. Kok ini main-main lagi? Kalau Papa Dukun tahu, Tung bisa kena celaka. Yang celaka tuh Kaleb sana. Kalau dia tidak boleh itu pergi berobat di Tanah Merah toh. Kenapa? Aduh, menanda wali goreng nih. Apa yang ini dulu, Papa? Wali goreng. Aduh, bingung lah bana. Aduh, Papa. Kenapa? Petrus. Ya, Dok. Masih berapa lama lagi, Kak? Mau sampai di Kampung Maria? Kira-kira setengah jam lagi, Dok. Kau sudah berapa kali datang Kampung Mariam? Saya sudah ingat lagi, dokter. Sudah berapa kali ya? Sejak Dokter Ibsen pulang ke Jawa 1 tahun yang lalu, memang saya dengan beberapa bidan sudah ke sana. Oke. Dokter pasti suka ke Kampung Mariam. Iyo, kenapa, Kak? Karena tong semua di sini rasa senang kalau bisa bantu orang lain. Itu sudah. Ada apa, Kak? Ada dokter yang mau datang itu. Oh, saya juga mau ikut. Berarti sepatu nanti ya? Iya, nanti sepatu bawa. Bapak tolong kau bantu yang lain naik. Mari. Ya, terima kasih Bapak. Saya Titus, Kepala Kampung Mariam. Saya Dr. John Manangsan dari Tanah Merah. Selamat datang dokter, selamat datang di Kampung Mariam. Terima kasih Bapak, terima kasih semua. Ini saya buat teman-teman. Bidan nontonnya kan, puji Tuhan. Bidan masih mau datang kami di Kampung Mariam. Terima kasih, Bapak. Sehat. Ya, bagaimana? Mantri Petrus, baru surat yang saat itu untuk saudara sudah terima kah? Sudah. Saya sudah bawa surat balasan untuk Bapak, toh. Puji Tuhan, terima kasih. Mari. Nanti datang ke ini ya, ke kita punya puskesmas. Ya Bapak Titus. Hari ini kita ada kedatangan tamu dari Puskesmas Tanah Merah, yaitu Dr. John bersama rombongan. Nah, kita patut bersyukur meskipun jauh dokter dan rombongan bisa tiba di Mariam untuk melayani kami. Jadi kalau ada bapak dengan mama yang punya keluhan, rasa sakit, bisa langsung saja ke dokter dan rekan-rekan tim medis. Ya, terima kasih. Yang kedatangan itu yang kami senang. Iya. Kami siap menerima. Iya Bapak, ini Bapak Dr. John. Sama-sama Bapak. Ya. Bapak punya nama siapa? Bapak punya keluhan apa? Karena rasa pusing. Mau nama siapa? Jadi tekanan darah turun, rasa pusing-pusing. Nanti kau teruskan saja obatnya. Baik untuk mungkin coba untuk 3 hari dulu. Baik dong. Ya, mari Nanti kita lanjutkan. Mari. Mari Bapak. Bapak timbang berat badan dulu. Ya. Bapak nama siapa? Suster? Ya. Nanti saya mau periksa Bapak ini di sebelah sini. Coba nanti diukur tes. Mama nama siapa? Lihat. Mami pelan-pelan, hati-hati. Ya Bapak. Bapak dokter, saya minta tolong. Dokter bisa periksa saya punya anak dulu, Pak. Kenapa tadi kau tidak bawa kau balik ke pos pelayanan, kah? Maaf, Bapak. Saya punya anak tidak bisa jalan. Saya mau gendong dia, tapi dia rasa sakit sekali, Bapak. Oh, iya, kah? Iya, Bapak. Sudah. Mari. Mari, dokter. Bapak, beta sudah berapa lama sakit? Sekitar 1 bulan lebih, Mantri. Iya. Terus tinggal saja di rumah? Dia tidur saja. Terbaring saja di rumah. Iya.
mamanya ada jaga dia. Oh iya. Mari dokter. Mas, bantu saya. Mama, saya minta izin boleh periksa Mama Puana? Ya dokter, silakan. Kupu nama siapa? Berta dokter. Kok umur berapa? 9 tahun dokter. Seberapa lama dia tak bisa jalan? Sebulan lebih dokter. Minta izin, Mama. Nafas biasa. Tarik nafas lagi. Nafas lagi. Bapak, Berta ini berat badannya kurang sekali. Makanya dia punya kaki lemah. Ini yang buat dia tidak bisa berjalan sendiri. Saya tidak bisa kasih dia obat yang bisa buat dia langsung sembuh. Karena ini sudah berlangsung lama sekali toh. Supaya dia bisa sembuh ini kita mesti rawat dia tiap hari. Tidak bisa cepat. John, bawa sudah Tanah Merah. Tapi di Tanah Merah kita tidak ada fasilitas rawat inap, Mama. Bukan puskesmas maksud Mama. Di rumah. Mama dan Ivan bisa bantu rawat dia. Iyo, tidak apa-apa. Saya setuju. Tapi kita mesti tetap minta persetujuan Berta Mama dan Berta pun Bapak toh. Percaya saja, kita pasti bawa Berta dan rawat dia. Rawat dia sampai sembuh. Ini untuk kebaikan Berta toh. Sedikit lagi yo, setelah itu minum obat. Begitulah yang kemudian harus saya hadapi pada awal penugasan saya di Bovendigul. Kenyataan bahwa sudah lebih dari 1 tahun tidak ada dokter yang bertugas di tempat terpencil ini. Tobias. Ada. Mari, kau ke dalam.
Tapi dokter belum datang. Nanti dek mau suster yang periksa. Betul, Bapak belum diperiksa. Ketong cuma mengukur Bapak punya tekanan darah saja. Mari, Tong ke dalam. Selamat pagi. Selamat tunggu kah? Baiklah. Nanti semua saya periksa, tenang saja ya. Mari, saya masuk dulu ya. Ya baik, nanti dipanggil. Selamat pagi. Ya, saya ke dalam dulu ya. Yang kuat, yang sabar ya. Jadi istri John, tak gampang. Berat ya. Punya mau kuat untuk orang-orang lain, tapi lupa dengan keluarga. Tapi John tak maksud seperti itu. Iya, Mama. Oh, Mas. Kamu masih jauh, kah? Kayaknya sebentar lagi, Dok. Pace, semua sampai kah? Dekat, sedikit lagi. Kira-kira 300 meter lagi. Kenapa kok ragu-ragu, Thomas? Saya sudah lama, Dok. Terakhir datang ke sini. Kapan terakhir? Terakhir itu dengan Dokter Ibsan. Tapi setahun lalu, Dokter. Jadi, 1 tahun tidak ada dari puskesmas Tanah Merah yang datang ke Kampung Kok. Terada. Kenapa begitu? Seperti yang tadi pagi saya cerita ke dokter itu. Orang-orang di Kampung Kau ini masih sangat percaya dengan kekuatan dukun. Itu sudah. Makanya Tom mesti datang ajar pengobatan modern ke dong. Betul, Dok. Tapi kalau harus berhadapan dengan anak panah, orang juga kuai. Iyo, Dokter Ibsan saja. Dong taruh panah di dia leher sama warga yang tersuka dokter datang. Masa? Betul. Iya, toh Petrus. Betul. Thomas kok terada cerita. Terada yang berani, Dok. Tapi nih, kamu orang semua berani berangkat, toh? Yo, tadinya Tong takut kalau Tong cerita, dokter telah pergi. Thomas, kok kira saya berani? Pele. Saya yakin sekali Tong sudah cerita, jadi dokter pasti berani. Thomas, kok ini? Angkat kepalanya. Keluar. Oh, dia ke hutan. Dia sudah mau melahirkan. Saya tadi kasih air itu, jadi minum untuk usir waruk-waruk. Bawa ke hutan sudah. Oh, sekarang? Sekarang juga. Ayo, kakak, kita bawa dia ke hutan sudah. Masih jauh kah, Thomas? Anton, kalau kau capek, istirahat sebentar sudah. Terada, Dokter. Kalau dokter yang capek, mari suruh Saat istirahat. Thomas, kau capek? Dok, kalau saya belum berkeringat sampai sekarang. Tapi kalau jalan dekat ini saya sudah capek. Kasuari lihat saya tertawa saya. Macam tuh sampai di Kampung Kau ini, Dok. Iya. Sudah. Dari mana tuh? Kayaknya dari sana. Ini dekat sini nih. Thomas, dari sana. Tidak di sini nih. Sudah. Tolong bagi jalan saja. Baik, Dok. Petrus, Anton. Kau periksa sebelah sana. Baik. Saya dan Thomas periksa sebelah sini ya. Iya, Dokter. Petrus, kau bawa jalan. Hati-hati.
salah jalan. Ini depannya ada buntu ini. Kayaknya kita balik lagi ke tempat tadi, Dok. Thomas, tadi kau bilang kau yakin. Tuhan ini. Jangan, ini sudah pun tradisi. Di laki saya tidak boleh lihat dia itu melahirkan, apalagi laki-laki lain. Aduh, Petrus. Hei, kau siapa? Kau pergi. Tidak boleh ada laki-laki di sini. Maaf. Kalau sampai ada celaka, kau tanggung jawab ya. Maaf. Aduh, Mama, minta maaf ya, kita tersesat. Iya. Petrus, tunggu. Cepat. Oh, Petrus, saya bilang kau tadi apa? Kau tidak usah lihat, kau mau lihat. Itu sudah dong punya tradisi. Kau ini, aduh. Bidan. Thomas. Kenapa? Aduh, Petrus ini. Saya cuma. Aduh, dokter, kita bicara ambil jalan saya sudah. Oh iya. Begini sudah, dokter. Selamat datang di kampung Ko. Akhirnya, Iya. Mama, tadi saya lihat orang-orang kota orang datang kemari, Mama. Dorang macam dokter-dokter begitu. Tapi bukan dokter yang dulu, yang pernah kesini, Mama. Ada satu pasien yang sebenarnya dia sudah sakit parah sekali. Baru membawa ke dokter. Apa ini? Itu dia! Dia sudah orangnya! Dia sudah! Gara-gara kau, saya punya mentua meninggal! Hei, Rado! Papa, kau tidak ikut campur, ini urusan saya dengan dia! Kau bunuh saya dulu, baru kau bisa bunuh saya keluarga dan dokter orang ini. Jangan kau macam-macam, kau pulang sudah! Pulang sudah! Siang tadi. Jangan kau macam-macam di sini. Saya tidak sengaja. Dia sudah bunuh saya punya mentua, Bapak! Bapak, tadi sapu teman ini dia tidak sengaja. Lihat dia pemaitu ini melahirkan di hutan sana. Betul kan? Iya. Saya tidak sengaja. Dia bawa sial saja. Bapak, ini jenazah Bapak itu. Yo, memangnya kenapa? Boleh saya periksa? Dia sudah mati. Tidak mungkin dia mau hidup lagi. Betul, Bapak. Tapi tidak ada salahnya, toh. Tolong cari tahu sama-sama penyebab dia meninggal. Apa betul sapu teman, Mantri Petrus, yang buat dia meninggal, atau ada penyebab yang lain? Bapak, bagaimana kalau kau bunuh dia? Terus ternyata dia tidak salah. Nanti Tuhan marah. Ah, itu tidak penting. Bapak, saya ikut sedih. Tong semua ikut sedih. Bapak kehilangan Bapak mertua. Tapi jangan sampai Bapak tambah sedih. Kalau nanti Bapak bunuh orang, terus dia tidak bersalah, nanti Bapak menyesal seumur hidup. Biar saya periksa ya. Biar dokter bisa lihat.
Dia bayi masih ada. Masih hidup kah? Su meninggal. Bayi letak lintang. Ini penyebab ibu ini meninggal. Jadi bukan karena penyebab lain. Memang kalau sudah kasus seperti ini, tidak ada jalan lain selain operasi. Halo? Betul ini dengan puskesmas kah? Iya betul. Dengan siapa ya saya bicara? Saya Ivon, istrinya Dr. John. Ibu cantik. Bagaimana ibu? Ada yang bisa dibantu? Dokter dong sudah kembali kah? Belum ibu. Tadi pagi itu ke kampung kau, tapi sampai sekarang ini belum kembali. Mungkin dong ke kampung lain lagi kah? Dokter dong sekarang di mana? Dong belum ada kabar kah, suster? Belum ada ibu cantik. Nanti kalau sudah ada kabar, segera saya kasih kabar ke ibu. Oh iya sudah, suster. Terima kasih banyak. Bele. Kenapa, Kak? Aduh, tidak tahu lagi nih. Coba lihat di jerigen-jerigen situ. Ini kemarin malam saya isi penuh baru. Bele. Begini yang kau bilang penuh. Pace kok gelimut juga nih. Tadi saya belum berangkat itu penuh. Tapi kenapa sekarang kosong begini? Kenapa tanya saya? Mari kau jangan marah-marah dulu. Saya tidak tahu nih betul. Apalagi saya tidak tahu kakak. Aduh, maaf Bapak Dokter. Jerigen bensin bocor, jadi bensin turun habis. Terus, mau dapat bensin di mana? Tanah Merah. Tanah Merah? Pele, mau naik apa? Naik perahu toh. Kakak jangan bilang pakai perahu ini, saya tidak mau. Nanti saya pinjam teman perahu. Kalau begitu kakak tempo sudah. Sebentar Bapak. Berapa lama aku pergi jalan kaki ke Tanah Merah? Jalan kaki kira-kira 3 jam. Terus kalau kau punya teman tidak mau kasih pinjam di perahu, ada kemungkinan toh? Nanti saya balik, baru saya bilang Bapak Dokter dorang. Berarti tambah 3 jam lagi. Sudah. Tong pergi jalan kaki sama-sama ke Tanah Merah saja. Ayo, sudah dong. Ayo. Sebelum gelap, saya pikir itu lebih baik dong. Ngantuk bisa. Selamat sore, Ibu Cantik. Selamat sore juga, Mama Pape. Ibu Cantik tidak jemput Berta, Kak? Berta? Berta telah kemana-mana. Dia ada di rumah. Oh, barangkali saya salah lihat. Maklum, mata orang tua jadi. Mama Pape ini masih muda, Mo. Orang tua jadi. Berta? Berta? Ma? Yo. Ada Berta di situ, Kang? Ada. Bisa dong? Bisa. Berta!
sudah bisa jalan. Sejauh ini, Berta. Aduh, Berta. Mami, bagaimana? Berta. Berta kenapa? Di sini habis. Mama tunggu sini dulu. Nanti kalau dok sudah periksa, Mama dong periksa. Satu-satu ya. Sabar. Ya, boleh silakan. 20 tahun. Baik. Kau ada keluhan apa? Di sini Mama, 120 per 8. Mama langsung ke dokter saja. Karena dekat konsultasi di dokter. Silakan Mama, Bapak. Bagaimana? Mama pun nama siapa? Agustina Kameyok, dokter. Agustina Kameyok. Baik. Bagaimana? Ya, sebelum itu dia hamil. Jadi mau ngantar dokter untuk periksa. Baik. Ini berapa bulan? 6 bulan mungkin dokter. Baik. Ada keluhan bagaimana? Tidak ada keluhan dokter. Cuma takut mama itu yang waktu ada kecelakaan yang meninggal waktu itu bapak dokternya tuh yang siapa itu Kalip itu siapa mama? Kalau ini masih 6 bulan, perjalanan masih panjang. Baik, posisi masih bisa berubah-berubah, sembarang bisa saja. Jadi yang penting ini nanti ibu jaga kesehatan baik-baik, makan diperhatikan, istirahat yang cukup, bapak juga bantu jaga. Nanti bulan depan saya kembali ke sini atau mungkin nanti bidan datang, ibu kembali. Nanti saya periksa lagi, periksa rutin terus sampai nanti mendekati hari. Tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa dokter. Pasti dokter. Tidak usah khawatir, biasa saja. Iya. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Tapi, apa besok-besok kejadian ini akan terulang lagi kah? Kejadian yang mana? Berta piba jalan sendiri. Bukan itu. Tapi akhir-akhir ini pulang malam sekali. Mami, saya sudah capek sekali. Kau tahu perjalanan ke kampung Ko itu jauh. Masih banyak kampung-kampung yang lebih jauh lagi. Tapi saya mesti pergi, mesti tolong mereka tuh. Petrus, kau perhatikan. Apa yang saya katakan pada istri saya itu benar adanya. Selain kampung Mariam yang bisa ditempuh dalam 1 hari, masih banyak kampung-kampung lain yang berjarak puluhan kilometer dari Puskesmas Tanda Merah. Dan semuanya perlu pelayanan kesehatan. Untuk mencapai tempat-tempat tersebut, saya dan teman-teman medis harus meninggalkan rumah sampai 1 minggu lamanya. Bahkan bisa lebih. Thomas, tong bermalam di sini saja. Dokter, kita bermalam di sini kah? Iyo, saya pikir lebih aman begitu. Thomas, siap dok. Kau bantu Petrus bikin bifar di sebelah sana ya. Baik, Yang di atas itu dok. Iyo, sebelah situ saja. cari tempat yang aman. Iya dok. Justinus, Iya dokter. kau bisa bantu tangkap sesuatu untuk tong makan malam ini tuh. Ya, ya, terima kasih. Kau hati-hati. Iya dokter.
saya tadi sudah janji ibu siapa itu terakhir? Ibu Yuli. Ibu Yuliana, saya bilang nanti kunjungan berikut saya akan kasih obat untuk dia punya tenggorokan kan. Mungkin juga nanti kita bisa bawakan juga mungkin semacam poster-poster, informasi-informasi kita kasih tinggal situ. Nah, saya di sana sudah bisa nanti ada air bersih mau bagaimana? Jadi susah ya dok ya? Terima kasih sudah. Makasih suster. Iya. Memang kemudian tidak jarang saya berpikir, apa yang dirasakan istri saya saat saya tinggal berhari-hari ke pedalaman. Mama ganggu kah? Tidak, Mama. Mama boleh bicara kah? Boleh, Mama. John, Mama bangga dengan Mama Puana. John sudah berbuat banyak dan berkorban buat orang lain. Tapi John Pumai tua, dia juga sudah berkorban supaya John bisa bekerja dengan baik setiap hari. Hargai, kau pemain tua. Dia sudah berbuat banyak dalam kopo hidup. Iya, Mama. Berikan dia perhatian. Mama selalu berdoa buat John, buat adik-adik, supaya selalu hidupnya bahagia. Doa akan selalu memberkati. Terima kasih, Mama. Anak-anak Mama pun hidup. John yang kuat ya, yang sabar ya. Oh, tak usah sama Mama toh. Mama tahu. Semua anak-anak Mama sayang sama Mama. Sudah, teruskan. Ya, baca lagi. Yuk. Papa, silakan. Ini ya, batuk ya. Terlalu banyak, Papa. Coba saya lihat dulu ya. Papa lihat ke depan saya. Lihat saya. Ya. Suster, kapan kau pernah operasi kah? Belum, Bapak. Dokter sedang operasi pasien yang lain. Saya tunggu dari kemarin. Ya, saya mengerti, Bapak. Tapi pasien ini saja sudah tunggu dari 3 hari yang lalu. Saya tidak bisa tunggu lagi, sudah terlalu lama. Saya minta maaf, Bapak. Saya tinggal rumah, anak-anak di kampung. Tidak ada yang jaga. Saya punya operasi hari ini. Saya mohon maaf, tapi Bapak harus menunggu.
Bapak, jangan. Hei, Leo, kau bikin apa? Hei, Leo, kau bikin apa di sini? Aduh, hampir apa anak kau ini? Kau bikin apa? Mata menyala, kau bikin apa? Hei, kenapa? Bapak pulang dulu. Pulang untuk apa? Mama ada sakit. Mama sakit apa? Bapak nanti lihat sendiri saja. Sekarang Bapak pulang dulu. Bapak tuh sepatir aja ke Mama di rumah. Oh gitu? Ya sudah, sekarang Bapak ini. Gak apa-apa. Pegang, sebentar Bapak pegang Bapak ini. Aduh, kau ini. Hampir Bapak aku tadi. Kalau kau mati bagaimana? Aduh. Ayo, pulang. Ayo. Hai. Adik cepat. Iya. Adik perempuan mau melarikan Iya, kakak tolong Babi nih. Aduh. Biar sana kasih. Kakak mari ikut saya boleh? Kakak tolong aku mari. Mama gimana? Mama kenapa? Mama sakit? Sakit sekali. Aduh, ini bagaimana ya kakak? Tertahan sekali, Lil. Rasa mati sudah ini. Waktu terakhir kali periksa, dokter bilang kandungan baik-baik. Iya, itu sudah lama tuh Mama. Itu sudah bulan itu. Dokter bicara itu sudah lama tuh. Tertahan, mati sudah. Mama sebentar, Mama tahan dulu. Oi, kamu tolong pergi, satu orang lari tolong pergi. Bilang Pace Filemon sana, dia siapkan perahu. Dia mau perahu untuk bawa Tina ke puskesmas. Iyo, cepat, lari sekarang. Itu baru kamu dua laki-laki dua di bawah itu. Kamu dua tolong ini, bikin tandu Sudah mati ini. Sudah, kakak, tolong ngancam Tina saya sudah. Sudah Mama, ketemu bawa Mama ke puskesmas saja ya. Kamu harus ke puskesmas ini Mama. Aduh, Mama. Selamat siang, Dok. Silakan diminum. Terima kasih, Suster. Sama-sama. Suster, itu nanti jangan lupa baju operasi semua direbus ya. Baik, dokter. Peralatan juga langsung kasih steril. Baik. Terima Terima kasih, kasih, dokter. Ya. Maaf, Dok. Ya. Bagaimana dengan kunjungan ke Kampung Makmur? 2 minggu lalu, toko yang kasih jadwal untuk hari ini. Dorang pasti suka kumpul di sana tunggu dokter datang. Saya khawatir kalau... Baik. Tolong pisah. Mari. Ayo. Bapak tua, Kakak Tina mana? Reki. Aduh. Filemon. Kau bilang kau perahu kah? Ya bisa saja. Kau perahu yang mana? Kau tolong antar staff itu ya ke Tanah Merah ya, puskesmas. Sabar. Jangan kunjung. Bentar. Sudah. Kau ke depan. Filemon di depan ya.
Mari. Bapak naik. Bapak di belakang. Kakak naik. Ayo cepat. Kenapa? Bapak kenapa? Cepat. Itu Sumara ini. Cepat. Tarik kaki ke. Ayo, masuk. Tapi kenapa pulang malam sekali, Kang? Saya sudah terlanjur janji dengan orang-orang di Kampung Makmur. Kalau saya tidak jadi datang, saya tidak enak. Sepanjang hari pasien banyak sekali. Saya baru bisa berangkat lepas tengah hari. Kan bisa tunggu hujan berhenti, toh. Mami, kalau saya tunggu hujan stop, bisa-bisa saya tidak pulang. Suster! Ya? Ada pasien. Bidan antar. Pasien. Tunggu, mari. Mari, suster. Sakit sekali, Bapak. Sakit sekali. Ayo, hati-hati. Udah mati sudah. Ini sudah. Sakit sekali. Ayo, belok balik. Bapak, tolong keluar dulu ya. Suster mau periksa. Permisi ya. Keluar dulu. Ibu permisi ya. Suster periksa dulu. Suster tahan sekali. Mati sudah ini. Susah tahan lagi. Sabar ya. Saya cek dulu. Baik. Sebentar saya cek di sebelah sini. Aduh, sakit kali, suster. Ya, halo, selamat pagi. Pagi, Dok. Ini Suster Anci mau lapor. Bagaimana, suster? Pasien yang akan partus baru saja masuk. Umur 35 tahun. Saya sudah periksa. Ternyata kondisi bayi letak lintang dan ketuban baru saja pecah. Ya Tuhan, su pembukaan berapa? 6-7 cm, Dok.
Oke. Kasih saya bicara dengan Suster Lydia. Baik. Lydia, dokter mau bicara. Pagi, Dok. Suster. Siapkan peralatan untuk seksio. Pagi ini kita operasi. Iya, Dok. Saya sterilkan dulu. Maksud suster itu peralatan belum disterilkan? Belum, Dok. Aduh, bagaimana? Kan saya sudah minta untuk disterilkan. Saya minta maaf, Dok. Baju operasi bagaimana? Sudah steril belum? Belum juga, Dok. Begini saja, minta Bidan Anto untuk pergi ke Peruntal sekarang juga. Pagi begini cuma mereka yang bisa kasih nyala listrik. Karena kita tidak mungkin tunggu PLN kasih listrik nyala nanti sore. Untuk baju operasi, kasih yang lain saja ya. Baik, Dok. Suster Ance, dokter suruh sterilkan pakaian operasi sekarang juga. Baik. Papi, sarapan dulu. Saya harus jalan, ada pasien gawat. Makan dulu biar sedikit. Papi bawa sudah makanannya ke puskesmas. Pagi. Suster, pasien banyak itu. Suruh orang tunggu. Dokter ada suruh sterilkan pakaian operasi ini sekarang jadi. Oke. Selamat pagi. Ya maaf tunggu lama ya, terima kasih. Baik. Selamat pagi dokter. Ya, bagaimana? Saya bernama Markus. Ya. Saya dari Kampung Kou. Baik. Saya itu mau melahirkan, jadi saya minta tolong Pak Dokter, tolong bantu lihat sama itu, Kak. Baik, Bapak. Saya lihat keadaannya dulu ya. Bapak berdoa saja. Terima kasih dokter. Mari. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Mama. Selamat pagi. Bagaimana, Mama? Ini Surasa sakit dari kapan? Dari kemarin siang. Baik, saya lihat dulu ya. Sakit sekali, dokter. Mama tenang saja. Mama ini suka hamilan keberapa? Ke-9. Tempo sudah akan mau periksa. Saya sudah sakit dari tadi nih. 9 ya? Hidup semua? Hidup tuh. Si kosong. Baik. Sakit sekali, dokter. Astra tahan lagi nih. Baik. 180 per menit. Mama, saya sekarang mau pemeriksaan dalam ya. Saya mohon izin. Susu 9 kali toh. Mama tenang saja. Mohon izin. Dokter sakit sekali. Aduh, dokter sakit sekali ya. Tapi ada yang saya perlu jelaskan. Mungkin ada baiknya kalau Mama lupa tua boleh dibawa masuk. Bilang, Kak, dari tadi. Suster, kita punya peralatan? Ada ya? Iya, dokter. Dokter Gimana Bapak ya? Begini Bapak, ini saya mau jelaskan sedikit ya. Ini kondisi bayi sudah letak lintang. Ya, jadi posisi tidak normal. Dia punya posisi, ini sudah tidak bisa saya balikan lagi. Ini satu-satunya jalan karena ini juga sudah pembukaan 7. Artinya kita tidak punya waktu lama lagi. Saya harus tolong segera untuk selamatkan nyawa ibu dan juga nyawa bayi. Satu-satunya cara yang saya bisa lakukan sekarang cuma operasi. Operasi? Pak Dokter, minta maaf, saya mau tanya saja. Apa tidak ada cara lain lagi, Kak? Bapak, ini satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Ya, karena sudah saya jelaskan tadi, ini nyawa bayi terancam, nyawa ibu juga terancam. Saya tidak mau kan bela-bela sap kakek. Tidak ada cara lain, Kak? Tidak ada. Cuma ini satu-satunya cara, dan waktu tidak banyak, jadi saya minta keputusan dari pihak keluarga sekarang juga, supaya saya bisa persiapkan. Bagaimana Bapak? Saya butuh keputusan dan nanti Bapak juga mesti tanda tangan surat menyatakan bahwa Bapak setuju dengan tindakan yang akan saya lakukan.
Pagi. Pagi. Masih tunggu Dokter? ya? Ya. Pagi, Bapak. Pagi, suster. Bagaimana, suster? Aduh, belum, dokter. Listrik di perumtel sana kurang kuat untuk hidupkan alat sterilisasi. Thomas. Ya, Dok. Nanti aku minta Mantri Petrus siapkan panci besar. Ya, Dok. Kasih kayu di tungku yang banyak. Ya, Dok. Biar cepat mendidih. Kau masukkan semua alat di situ ya. Ya, Dok. Ya. Baik, Dok. Bidan. Iya, dokter. Bisa minta semua ke ruangan saya ya. Cepat. Ini kain kasa di mana? Tidak ada. Kain kasa tuh sudah habis, dokter. Sudah habis. Sudah habis kenapa tidak ada yang bilang? Ini kita semua operasi. Tidak mungkin tunggu ambil di Merauke. Waktu sudah sampai 4 jam lagi. Baru peralatan juga belum steril. Tong bisa coba pergi minta di klinik pastoral, Kak, Dok. Mudah-mudahan Tong masih punya persediaan di sana. Saya bisa pergi ke sana sekarang. Ini sudah hubungan antar instansi. Saya tidak mungkin tulis surat dulu. Sudah. Saya ikut di sana. Pak dokter. Ya, Pak. Minta maaf, saya mau tanya. Saya mau metua keadaan bagaimana, Pak dokter? Bapak berdoa terus ya. Toh masih usahakan. Pagi. Ini Pak dokter kemana lagi nih? Tidak tahu dia kemana. Bisa. Coba. Hai, Thomas. Saya bisa pusing 10 keliling ini. Kalau dihadapkan dengan persoalan seperti ini. Bukan 7 keliling lagi. Kalau saya itu takut cuma jangan sampai terjadi apa di tempat ini. Coba cek itu kayaknya sudah mendidih itu. Buka dulu. Oh, itu. Mama-mama, bapak-bapak. Bagaimana ini? Minta maaf ya. Minta maaf. Dengar dulu. Hari ini Dokter John ada rencana operasi sesar. Jadi kalau mama-mama dan bapak-bapak dorang mau periksa ke dokter hari ini tak bisa. Besok saja ya. Kita juga perlu pelayanan. Ini puskesmas toh, utamakan kepentingan orang banyak. Jangan hanya cuma 1 orang saja. Yo. Tapi ini darurat. Jadi mohon pengertiannya sekali lagi ya. Iya, tapi kau tahu saya punya keadaan toh. Ini Dokter John sendiri yang perintahkan saya datang kontrol. Harusnya ada 2 atau 3 dokter di puskesmas ini. Jangan hanya cuma 1 saja. Kalau ada operasi seperti begini, pasien yang lain terlantar toh. Iya, minta maaf sudah. Tapi besok pulang, saja kita sudah pulang ya. saja, pulang. Ini Ayo. darurat jadi Pulang. Nanti besok saja baru datang. Iya, besok sudah, besok. Besok nanti kembali datang periksa lagi. Selamat pagi, Suster Ivo. Selamat pagi, Dokter John. Saya mau ketemu Pastor ada. Ada, Dok. Silakan. Itu Pastor. Dokter John. Selamat pagi, Pastor. Pagi, dokter. Senang sekali berjumpa dengan Pastor ya. Iya. Apa yang membuat dokter sampai ke tempat kami? Begini, beberapa jam lagi saya mesti operasi sesar. Tapi saya punya kain kasa steril habis. Boleh saya pinjam punya Pastor? Bisa, sebentar. Suster Ivo, tolong antar suster ini ke gudang obat untuk mengambil kain kasa. Maaf, Pastor. Kunci gudang terbawa oleh Suster Ratna kemarin waktu Depi ke Merauke. Tenang. Seluruh ada jalan untuk menuju kemuliaan. Suster, nggak ada yang lebih kuat dari skop. Awati sudah ini, extra tahan lagi. Kakak.
Semoga operasi berjalan dengan lancar. Puji Tuhan. Terima kasih banyak, Pastor. Saya permisi dulu ya. Baik, silakan. Saya mau ambil obat bius. Ya, cepat. John, kok secepat pula? Saya cuma mau ambil obat bius saja, Ma. Ada pasien mau operasi. Papi, tadi ada suster dari Merauke datang cari Papi. Tapi saya bilang, dokter sudah ke puskesmas. Suster siapa, Emma? Kalau tersalah, Suster Tin McHugh. Oh, Suster Tin. Iya. Dia memang perawat senior dari pusat di Merauke. Biasa monitor puskesmas di daerah-daerah. Dia datang sini mau bilang apa? Dia bilang dia tidak bisa datang ke Merauke hari ini. Karena ada kursi di pesawat. Harus tunggu pesawat minggu depan. Kasihan sekali. Iya. Oh, saya pergi dulu ya. Iya, hati. Tiga tambah tiga berapa? Silakan, suster. Terima kasih. Sebentar. Benarkah Dokter John mau operasi? Kalau yang begitu, nanti suster tanya sama Pak Dokter saja. Tapi tahu tuh kalau Dokter John mau operasi. Suster, sebentar ya. Ada orang panggil saya, jadi saya permisi dulu. Selamat pagi, suster. Benarkah hari ini dokter mau operasi sesar? Betul, suster. Itu alat-alat sedang disiapkan di luar. Apakah dokter berani? Apa dokter mampu? Mau steril alat saja dengan cara direbus. Baru mau operasi. Ini Bovendigul, dokter. Bukan di Merauke. Suster, saya tidak punya cara lain untuk selamatkan pasien saya. Kalau terjadi sesuatu di meja operasi, dokter mau tanggung resiko. Jangan hanya lihat dari segi kemanusiaan saja. Coba dokter pertimbangkan dari faktor etika, moral, dan hukumnya, dokter. Suster punya solusi lain. Kalau saya tidak terpaksa, saya tidak mau lakukan cara ini. Saya sadar betul, resiko hukum, etika, moral, saya sudah perhitungkan semua. Kalaupun saya harus dihukum, untuk apa yang akan saya lakukan sebentar lagi? Itu tetap lebih ringan, suster. Dibanding resiko yang saya mesti pikul seumur hidup saya. Kalau saya tidak mencoba menyelamatkan nyawa manusia. Suster Tin, saya mohon. Saya akan sangat bergembira sekali kalau suster bersedia bergabung dengan saya dan tim membantu menyelamatkan nyawa manusia. Ya sudah, kalau begitu saya ikut dalam tim operasi. Terima kasih, suster. Mari. Dokter, pasien Ibu Agustina sepertinya sudah tidak bisa tahan rasa sakit itu. Mari, dokter. Ada apa, dokter? Ada yang tidak ada. Apa, dokter? Pisau operasi. Pisau operasi? Kita tidak ada persediaan sama sekali. Jadi bagaimana, dokter? Kasih saya waktu berpikir sebentar ya. Baik, dokter.
Tuhan selalu bersamamu, John. Mama! Thomas! Ya, Dok. Thomas, kau belikan saya silet ya? Silet, Dok? Cepat, silet. Pele. Mungkin banyak orang akan menganggap saya ini gila atas apa yang akan saya lakukan. Tapi saya berharap bisikan-bisikan yang saya dengar adalah bisikan Tuhan yang menjawab doa saya. Saya akan terus berdoa agar jalan yang saya tempuh ini bukanlah jalan yang sesat dan mencelakakan. Tidak, jangan drama bikin saya kayak binatang. Binatang, kamu bukan binatang. Ah, tidak bisa. Saya tidak mau dia bikin saya kayak binatang nih. Saya tidak mau, Pak. Saya tidak mau, Pak. Kakak tidak mau. Tolong pulang juga, tolong pulang. Diam dulu. Saya tidak mau, saya tidak mau. Oh, tolong pulang, Pak. Tolong pulang. Sebenarnya benda ini tidak layak, apalagi digunakan untuk manusia. Tapi demi kemanusiaan, kita mesti ambil resiko untuk tindakan mulia, menyelamatkan Ibu Agustina Kameyop dan Depo Bayi. Kita berdoa segala daya upaya, semua daya upaya yang kita berikan di ruangan ini mendapat penyertaan dari Tuhan. Suster ragu. Thomas, asal kau tahu ya, ini penghinaan terhadap kaum saya. Mau sampai kapan kejadian seperti ini akan terulang kembali? 10, 20, atau 50 tahun lagi? Mari. Kau sabar ya. Kau sabar dan kau berdoa ya. Ini akan berjalan baik. Pokoknya kau sabar saja. Kau sabar, kau harus percaya bahwa ini semua akan berjalan baik. Cepit, tahan. Pelan.
Tensi. Darah turun 80 kan? Tadi, Naik, dok. 120 per menit. bukan bunyi jantung pasien. Kenapa bisa naik 28 kali per menit tuh, Pak? Guyur infus. Kasih oksigen, buka. Buka jendela. Tambah oksigen, kipas, cepat. Turunkan kepala pasien. Suster, kontrol infus. Ustaz, kenapa saya 28 kali per menit? Infus boleh turun ke 60 per menit. Bidan, turunkan bunyi jantung pasien. Letakkan kepala pasien. Seorang anak laki-laki telah lahir. Meski lengkingan tangisnya tidak terdengar. Sekali lagi saya turut berduka Bapak Ibu ya untuk kehilangannya. Ya, kami sudah berusahakan untuk yang baik, tapi memang Tuhan berkehendak lain. Sekarang bisa. Saya berharap dan berdoa, semoga dia dan keluarganya dapat menerima kenyataan pahit ini. Semoga Kakak Sudi membaca cerita tentang perjalanan hidup saya ini dan bersedia menerbitkannya menjadi sebuah buku agar sebanyak-banyaknya orang bisa membacanya. Bukan untuk mengenal diri saya, tapi untuk mengenal lebih jauh tanah Bovendigul di belantara timur Indonesia. Satu hati, legakan kakimu maju bersama, main tiba dan